Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul sehingga kita dapat menjalankan ibadah rutin yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat hingga yaumil akhir. Mungkin dalam kesempatan ini ulun atas nama pengurus masjid mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ulun sebagai yang mengurusi untuk buka puasa selama 1 bulan, kalau tidak sesuai dengan harapan pian kami mohon maaf. Kami tidak bisa menyajikan menu-menu yang mungkin sesuai kehendak pian. Juga kami ucapkan terima kasih kepada karyawan-karyawati yang telah menyisihkan rezekinya sebagian untuk membuka puasa kita di Masjid Asyifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Untuk tema pada hari ini sebenarnya ulun akan membahas tentang zikir. Cuma kalau istilah zikir itu istilah secara umumnya banyak. Baca Quran zikir, sholat zikir. Nah, namun kami ini akan membahas tentang zikir, tentang khusus tasbih aja, tasbih, tahmid dan takbir. Jadi ada beberapa pembagian tentang takbir tadi atau berzikir. Jadi secara umum zikir itu dibagi 2, yaitu zikir mutlak. Nah, kemudian yang kedua adalah zikir muqayyad nantinya. Jadi mutlak dan muqayyad. Artinya kalau zikir mutlak itu adalah zikir yang dilaksanakan tidak ada sangkutnya dengan ibadah. Misalkan pian duduk, guring, berjalan, asal jangan bisi aja, pian silahkan berzikir. Dengan zikir apa? Silahkan istighfar atau subhanallah wa la ilaha illallah. Ini sesuai dari hadisnya istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berzikir di setiap keadaan. Nah, ternyata Rasulullah itu berzikir tanpa batas. Dalam keadaan apapun, ternyata Rasulullah berzikir. Nah, kemudian yang kita bahas ini adalah zikir yang berkenaan dengan ibadah atau sholat fardu. Nah, di sini ulun akan membahas tentang zikir yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ulun mengambil ini dari kitabnya dalam Syarah Hisbul Muslim. Nah, jadi di sini ada 6 cara berzikir sesuai Quran dan Sunnah. Jadi zikir yang muqayyad ini adalah zikir yang berhubungan dengan ibadah, mungkin sholat. Nah, zikir dengan sholat. Nah, di sini zikir ini kita tidak boleh membuat cara, waktu atau jumlah. Nah, di sini kita tidak boleh menambah-nambahi sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalaupun kita hendak banyak setelah sembahyang zikir, misalkan tasbihnya 100 langsung, nah itu tidak ada tuntunan. Cuma kalau pian zikir di luar sholat silakan 1000, 2000, 3000. Karena zikir yang di saat sholat itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian salah satu dalam Quran dalam surah Surah Al-A'raf ayat 205 yaitu wadkuru rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil uqudu wal asali wa la takum minal ghafilin. Jadi Allah di surah Al-A'raf ini ayat 205, sebutlah dengan nama Tuhanmu dalam hatimu. Nah, ini dalam hatimu dengan merendahkan diri, dengan rasa takut, kemudian juga tidak mengeraskan suara. Ini Quran yang berbicara, bukan hadis. Jadi ya Allah, berzikirlah dengan hatimu, kemudian dengan rasa takut dan bersuara lemah lembut, tidak mengeraskan. Nah, jadi di ayat ini jelas bahwa kalau kita berzikir sesuai Al-Quran, kita kada perlu keras-keras. Kenapa? Tuntun Al-Quran menyatakan dengan suara pelan, kemudian rendah, kemudian tidak keras. Nah, kalau kita melihat kadang-kadang mungkin sebagian kita ada yang dipimpin oleh imam, kemudian suaranya nyaring. Padahal dengan ayat ini bertentangan. Kenapa? Apabila pian coba aja, pian sholat, misalkan masbuk masih ketinggalan serakaat, imam membaca
Subhanallah, subhanallah, pasti pian kada fokus dengan bacaan Fatihahnya. Coba aja. Buyar kadang-kadang, apalagi kita berzikir di belakang ada biimaman lagi, nang misalkan imam biimaman terbaru yang tidak sempat mengikuti berjamaah, bikin imam berjamaah. Coba aja pian tes, ulun sudah merasakan. Ternyata dengan ayat ini Allah melarang kita dengan suara keras. Karena Allah tuh Maha mendengar. Kada perlu teriak-teriak dengan apa yang zikir yang kita sampaikan karena mengganggu orang lain di saat orang sholat fardu. Nah, hitungannya. Jadi sesuai surah ini bahwa tidak perlu kita berkeras-keras. Kalau hendak pimpin silahkan, cuma mungkin pertama aja subhanallah. Setelah itu lirih aja, santai. Kalau perlu diresapi dalam hati. Nah, kemudian dalam syarah Hisnul Muslim tadi ada 6. Nah, ternyata ada 6 cara bertakbir, tasbih, kemudian tahmid dan takbir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kita tidak mengada-ada, ikuti aja salah satu mungkin dari 6 ini. Yang pertama adalah dengan cara sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 597. Barang siapa membaca kalimat tersebut setiap selesai sholat akan diampuni kesalahannya sekalipun seperti buah di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa bentuk tasbihnya yang sesuai dengan hadis Muslim tadi? Ternyata 33 tasbih, kemudian tahmid dan takbir, kemudian dibaca dengan ditutup tahlil. Tahlil la ilaha illallah wa syalla lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga orang membaca yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, cuma sesuai hadis besar Muslim ini la ilaha illallah wa syalla lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak maka yuhyi wa yumitu, cuma ada juga yang maka yuhyi wa yumitu. Nah, jadi sini cara pertama adalah 33 ya kan, tasbih, kemudian tahmid dan takbir, kemudian ditutup dengan tahlil, bukan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, kan tidak ada sesuai tuntunan. Jadi takbirnya tahlilnya itu la ilaha illallah wa syalla lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua sesuai sunnah Rasulullah juga, kemudian berdasarkan hadis riwayat Muslim 596. Jadi ulun bacakan artinya sini. Jadi yang kedua ini adalah tasbih 33, kemudian tahmid 33, kemudian takbir 34. Nah, 34. Kalau tadi kan Muslim juga cuma bacanya tasbih, kemudian tasbih, tahmid dan takbir itu 33, kemudian 33 ditutup dengan tahlil. Ada ini ditutup dengan tambahi satu lagi Allahu Akbar. Nah, jadi apa artinya? Ada beberapa amalan penyerta yang barang siapa mengucapkan atau melakukan sesuai surat wajib, maka dirinya tidak akan merugi, yaitu membaca tasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 34. Nah, ini adalah cara kedua. Cara kedua yang setelah diajarkan Rasulullah dalam hadis Muslim. Kemudian dalam hadis lain bahwa dikatakan dari Ka'ab bin Ujarah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mu'aqibatu la jahibul qailuhunna au fa'iluhunna dubura kulla salatin maktubatin salasatu wa salasuna tasbihatun wa salasu wa salasuna tahmidatan wa adba'u wa salasuna takbira. Nah, jadi apa di sini dari ini hadisnya riwayat Muslim juga. Jadi di mana kalau bacaan-bacaan salat itu artinya mengucapkan setelah salat itu kita membacakan itu 33 yang tadi, tasbih 33, kemudian tahmidnya 33 dan takbir 34. Nah, kemudian ini hadis yang kedua. Kemudian ulun cara yang ketiga adalah sesuai sunnah Rasul, yaitu dengan hadis Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah bersabda kepada orang-orang miskin yang mengeluh kepada baginda Rasulullah. Jadi orang miskin tadi, wahai baginda Rasulullah, bisakah hamba menyusul amalan orang kaya? Nah, orang miskin ini kan, kalau orang kaya amalan banyak, mungkin bersedekah, kemudian ada. Nah, orang miskin ini tidak punya uang, bagaimana ya Rasulullah hamba bisa menyusul amalan orang kaya tadi? Jadi ya Rasulullah, makalah aku ajarkan kalian suatu yang karenanya kalian menyusul orang-orang yang mendahulu, kebaikan orang-orang yang dahulu dan kebaikan orang-orang setelahnya. Jadi kita bisa menyusul kebaikan orang-orang sebelumnya dan setelahnya. Jadi ya Rasulullah beliau bersabda,
Kemudian bertasbih, bertakbir dan bertahmid habis sholat sebanyak 33 kali. Nah, jadi ada 33 kali kan banyak tadi. Kemudian ditutup dengan tahlil, kemudian dengan takbir 34, kemudian ini 33 sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat. Nah, jadi yang keempat ini adalah mungkin pian-pian mungkin ada mendengar atau mungkin sama sekali tidak pernah mendengar bahwa yang keempat ini diriwayatkan oleh Suhail sahabat Rasulullah. Jadi Suhail ini ternyata membaca takbirnya, tasbih dan tahmid takbirnya itu cuma 11. Jadi tasbih 11, tahmid 11, kemudian takbirnya 11. Jadi 33 ini dari sahabat Rasulullah Suhail. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima. Nah, mungkin ini banyak biasanya dibaca oleh ustaz-ustaz di masjid. Jadi ya Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW ada dua perkara tidaklah seorang muslim menjaganya kecuali dia akan masuk surga, mudah diamalkan tetapi sedikit yang melaksanakan. Nah, jadi mudah diamalkan cuma sedikit yang mengamalkannya, yang bisa melaksanakannya. Yaitu apa? Ternyata di sini sesuai hadis ini adalah bahwa bertasbih 10, tahmid 10 dan takbir 10. Nah, jadi ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz di masjid-masjid bahwa ini adalah kadang-kadang kita minimal jangan tergesa-gesa 10 cuma bujur bacaan, kalau usah mengejar 34 sampai 100. Yang penting 10 bacaannya dengan benar, tajwidnya juga benar. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah bacaannya apa? Digabung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berdasarkan hadis An-Nasai At-Tirmidzi. Itu sebanyak 25 kali. Nah, kemudian dari Ibnu Umar bahwa ada seorang yang bermimpi dan ditanya dengan apa Nabi memerintahkan kalian. Dia menjawab, beliau memerintahkan bahwa tasbih 33, kemudian tahmid 33 dan takbir 33, kemudian ditutup dengan takbir 34. Nah, dia berkata pulang, bertasbihlah 25 kali, bertahmidlah 25 kali dan bertakbirlah 25 kali. Dan nah ini bertambah bertahlil 25. Jadi 100. Jadi tasbih 25, kemudian bertahmid 25, kemudian takbir 25, kemudian bertahlil 25, jadi genap 100. Jadi sini sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah ini banyak cara. Mungkin kita ini disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi di saat kita. Misalkan kita di bandara, kita kan mungkin baca yang 100 kan, baca yang 10 tadi. Nah, tasbihnya 10, kemudian tahmidnya 10, takbirnya 10. Itu sudah. Yang penting jangan bacaan kita mengganggu orang lain. Itu sesuai Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 tadi. Jadi kalau hanya bisa jangan kita kencang-kencang, berarti kita menyalahi dengan Al-Quran tadi. Jadi kenapa sebagian kita lah minta maaf, bukan kita beda-bedakan. Sebagian umat Islam di Indonesia ada yang tidak memimpin zikir itu tidak dikeraskan. Nah, dikeraskan supaya maksudnya Pak, jangan mengganggu yang masih melaksanakan surat fardu yang ketinggalan tadi, masbuk. Itu maksudnya, supaya jangan mengganggu yang lain. Nah, kemudian yang penting dari semua yang 6 ini apa kuncinya? Kuncinya adalah bacaan kita benar. Nah, mungkin Ustaz Taufik ini kan, jangan kita ini lulusan SN, IAIN, MAG, beliau masalah tajwid menguasai. Coba bayangkan, subhanallah biar bilasan, subhanallah, di mana hukumnya matobi'i? Ha itu sebelumnya ada alif, kan satu alif berarti 2 harakat. Subhanallah. Di situ tasdid, hukumnya adalah ditahan. Misalkan innalladzina, jadi gitu subhanallah, kadang subhanallah itu salah dah. Sama yang lainnya juga kadang-kadang kita alhamdulillah, kadang-kadang lu melihat ini aja yang berjalan muntungnya kada nah hatinya. Nah, kayak apa ini? Jadi julun minta maaf. Mulai sekarang kita berbenah diri, janganlah mengerjakan hal-hal yang tidak ada tuntunan. Sia-sia kita buyuh-uyuh sembahyang, berzikir kita kada terima karena merajul huruf, tajwidnya sifat hurufnya lepas. Nah, kemudian Allahu Akbar. Nah, situ kan ada tasdid juga. Ya, kalau Allahu Akbar kan ada tasdid. Nah, kemudian pian coba ulang membaca di
di hadis lain, ulun lupa hadisnya, bahwa apabila kita membaca Allah tuh alifnya tuh panjang, misalkan Allahu Akbar, itu jadinya pertanyaan, mengapa Allah Maha Besar? Nah, kan luput kan. Kemudian kalau misalkan Allahu Akbar, kan sesuai. Jadi di lamnya itu ada ditasiskan sesuai, baru benar Allah Maha Besar. Kalau ba-nya di mana Allahu Akbar, itu hati-hati juga. Itu artinya beduk. Berarti kita sudah menyambati Allah beduk. Nah, maksud ulun kayak ini, mulai sekarang kita mungkin bebenah diri lah. Ulun bukan melajari, ulun ini mungkin dulunya sama lantian, karena kada sering membaca. Ulun setelah membaca, kemudian ternyata banyak gawian-gawian kita yang melanggar, tidak sesuai sunnah. Jadi ya Rasulullah, ada seorang masuk salat sunat teater masjid, sekali dia tahu Nabi sudah mengulangi sampai 3 kali. Dah Nabi itu cuma melihat gerakannya, jadi suruh ulang. Kamu belum sholat, kamu belum sholat, kamu belum sholat, gerakannya aja tidak tumaninah, bacanya Nabi kadang mendengar. Nah, jadi maksud kita nih, ya Nabi ini jangan-jangan kita termasuk orang yang rugi selama 60 tahun sholat kita kada diterima karena tidak sesuai dengan tajwid, maraju huruf dan sifat hurufnya. Nah, mungkin apa yang ulun sampaikan ini kebenaran dari Allah semata, kemudian kesalahan dari diri ulun pribadi. Apa yang ulun sampaikan mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi ulun, dan pian bisa juga mempelajari, mungkin pian buka aja hadis-hadis lain. Ulun ini mengambil dari sirah Islam Muslim aja, mungkin dari hadis-hadis lain, kemudian banyak tentang tasbih sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, kita yakini kan bermacam-macam berhajab, di Hambali, Hanafi, Syafi'i, kemudian Imam Malik. Silahkan, yang penting ada dalil. Julun silahkan pakai semua mazhab, yang penting ada dalil. Jangan kita mahwal ini salah, ini salah, ini salah. Yang penting dalilnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin apa yang belum sampaikan hanya sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.